Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli Golonggom, mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau menarasikan salah satu dari tugas mata kuliah agama Islam yang membahas. Pertama adalah terkait dengan tauhid. Tauhid sendiri berasal dari bahasa Arab, ya, bentuk masdar dari kata wahnada atau yuwahidu yang secara etimologi berarti esa, yakni percaya kepada Allah bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lain, atau lahudillah atau mengesahkan Allah. Jadi pernyataan atau pengakuan, ya, bahwa Allah itu adalah esa atau satu. Ilmu tauhid ini juga merupakan cabang dari ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu makrifat, ya. Sementara terkait dengan pembagian tauhid sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut sebagai tauhid rububiyah, yakni keyakinan yang mana bahwa Allah semata adalah Rabb atau pemilik segala sesuatu. Jadi tidak ada sekutu baginya, dialah yang menjadi maha pencipta, ya, dan dialah yang mengatur alam dan menjalankannya. Dialah yang menciptakan para hamba dan memberi rezeki pada mereka, menghidupkan dan mematikannya, dan beriman kepada qada dan qadar serta keesaannya dan zatnya. Jadi ringkasnya tauhid rububiyah Allah Ta'ala dalam segala perbuatan. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, ya, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah Ta'ala melalui perbuatan para hamba, yang dinamakan dengan tauhid ibadah. Maknanya adalah keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah ilah yang hak dan tidak ada ilah selain Allah, ya. Nah, segala yang diibadahi selainnya adalah batil, ya. Hanya dialah yang patut untuk diibadahi. Baginya ketundukan dan ketaatan adalah mutlak, tidak boleh siapapun dijadikan sebagai sekutunya, dan tidak boleh bentuk ibadah apapun diperuntukkan selain kepada Allah, ya, seperti salat, puasa, zakat, haji, doa, dan isti'anah, ya, termasuk dalamnya adalah meminta pertolongan, nazar, menyembelih, tawakal, atau adanya rasa takut atau khauf. Ya, di antaranya juga misalnya harapan, cinta, dan lain-lain dari macam-macam ibadah yang zahir atau yang nampak maupun batin. Nah, yang kedua adalah pembahasan terkait dengan rukun iman. Jadi dalam Islam, ya, terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman. Jadi terdiri dari 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah keyakinan, ya, di dalam agama Islam terhadap hal-hal yang gaib yang hanya dapat diyakini secara transendental. Jadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang di luar daya nalar manusia. Nah, adapun yang menjadi rukun iman ini terdiri dari iman kepada Allah, yaitu patuh dan taat kepada ajaran Allah dan segala hukum-hukumnya. Dua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya, mengetahui dan percaya akan keberadaan, kekuasaan, dan kebesaran Allah di alam semesta, termasuk ciptaannya malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi percaya dengan mengimani kitab-kitab Allah artinya melaksanakan ajaran Allah dalam kitab-kitabnya secara hanif, ya. Salah satu kitab Allah adalah Al-Quran, ya. Kemudian yang lain, ya, kitab Bible, kitab Taurat, ya. Nah, kemudian adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Contoh perjuangan para nabi, para rasul yang menyebarkan dan menjalankan kebenaran yang disertai dengan
kebenaran. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Jadi paham bahwa setiap perbuatan akan ada pembalasan. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, di mana kita paham pada keputusan serta kepastian yang ditentukan Allah pada alam semesta. Yang ketiga, pembahasan tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam ini adalah salah satu rukun yang wajib ditaati, wajib dijalankan oleh umat Islam, ya. Nah, misalnya dalam penjelasan terkait dengan rukun Islam, yang pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat atau syahadatain. Syahadat adalah pernyataan kepercayaan dalam keesaan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, ya. Nah, syahadat merupakan ruh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam. Syahadat sendiri terdiri dari dua kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang berarti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kalimat pertanyaan menunjukkan pengakuan tauhid. Artinya seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu Tuhan yang disembah. Kalimat yang kedua menunjukkan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang rukun Islam yang kedua adalah sholat, ya. Nah, sholat ini adalah doa. Sholat bermakna serangkaian ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, pentingnya sholat dapat dinilai dari kenyataan bahwa sholat merupakan kewajiban pertama seorang muslim dalam sehari-hari, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, sehingga sholat sering dikatakan sebagai tiang agama. Nah, rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Nah, puasa menurut bahasa adalah menahan, ya. Menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari hingga terbenam, ya, waktu maghrib, ya, matahari. Diawali dengan niat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang keempat adalah zakat. Nah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, ya, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, apakah itu fakir miskin maupun yang sebagainya. Nah, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syari bahwa zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam dan salah satu pokok unsurnya tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, ya. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji. Nah, haji ini adalah menunaikan ibadah ke Baitullah atau tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, ya. Nah, haji merupakan ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslim sedunia yang mampu, ya, dan secara fisik dan juga keilmuan, termasuk mampu secara material, dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat ibadah di Arab Saudi yang pada suatu waktu dikenal dengan musim haji atau bulan Zulhijjah dilaksanakannya ibadah haji. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Yang berikut terkait dengan pembahasan yang keempat adalah iman kepada malaikat. Dalam ajaran Islam terdapat 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui, ya, yakni malaikat yang salah satu ciptaan Allah yang bersifat goib. Ini kalau pengertian malaikatnya, ya, yang diciptakan dari nur, ya, dan mereka ini adalah selalu taat, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah dan tidak pernah ingkar janji dan tidak membutuhkan makan dan minum. Malaikat menghabiskan waktu dan siang dan malam untuk mengabdi hanya kepada Allah. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah memiliki tujuan dan tugas tertentu, ya. Malaikat ini merupakan makhluk gaib yang memiliki sifat dan ciri-ciri berbeda dengan manusia, ya. Malaikat adalah makhluk yang tidak berwujud, tidak dapat disentuh, apalagi dilihat atau didengar. Nah, adapun yang kira-kira 10 malaikat sesuai dengan tugasnya, yang pertama adalah
malaikat Jibril. Ini adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikael yang tugasnya menyebarkan rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil ya, yang tugasnya adalah meniupkan sangkakala. Kemudian malaikat Israel yang tugasnya adalah mencabut nyawa makhluk hidup. Dan yang kelima, malaikat Rakib yang tugasnya mencatat amal kebaikan manusia. Keenam, malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal keburukan manusia. Dan 7, malaikat Munkar yang tugasnya menanyakan mayat di alam kubur atau alam barzah. Nah, yang ke-8, malaikat Nakir yang tugasnya menanyakan mayat di alam kubur atau alam barzah. Ya. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Itu adalah nama-nama malaikat yang menjadi ciptaan Allah untuk kita imani sebagai seorang muslim. Nah, pembahasan berikutnya adalah yang kelima, indikator muslim yang baik. Nah, ini ada beberapa indikator muslim yang baik yang wajib untuk kita ketahui atau kita jadikan sebagai landasan dalam hidup ya. Nah, yang pertama adalah asbatuhum mauqifan, yang artinya yang paling kokoh atau syabat sikapnya. Nah, itu bagaimana adalah seorang muslim yang memiliki kekokohan sikap, keteguhan prinsip, amanah, profesional dalam segala hal. Jadi tidak menggadaikan prinsip dengan materi. Ya, tidak menukar keyakinan dengan jabatan, bekerja dan berkarya dengan keyakinan sikap dan prinsip untuk membuktikan janji, meneguhkan komitmen untuk meraih takwa. Indikator muslim yang baik yang kedua adalah arhabuhum syadran, yang artinya yang paling lapang dadanya. Maksudnya adalah kalau kita mengikuti teladan dari Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah adalah seorang yang selalu bisa lapang dada, selalu ridho, optimis, berpikir positif, tidak mempersulit diri dan orang lain, ya, memudahkan, mengembirakan, menebar kebaikan dan senyuman. Jadi teladanilah Rasulullah untuk mendidik diri agar lebih memiliki rahmat, penuh kelembutan, berlimpah kasih sayang terhadap siapapun atau pada siapa saja. Itulah kesalehan sosial yang kekuatannya luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga, indikator muslim yang baik adalah amakuhum fikran, yang artinya paling dalam pemikirannya. Dan yang keempat adalah ausuhum nazaran, ya, yang paling luas cara pandang. Jadi poin dan ketiga keempat ini digabungkan dalam satu pengertian, ya, yang mana spesialis dan berwawasan global, ya. Jadi bagaimana kemudian kita memiliki spesialisasi diharapkan fokus pada keahlian atau keterampilan tertentu sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dan dengan berwawasan global diharapkan tidak berpikiran sempit dan terkotak-kotak pada bidang tertentu sehingga melupakan kepaduan pemahaman terhadap ilmu dan pengembangan dunia kontemporer. Hal ini dicontohkan oleh para ilmuwan di masa lalu, ya, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Biruni dan lain-lain. Jadi mereka ini adalah spesialis pada bidang-bidang tertentu tetapi memiliki wawasan global terhadap perkembangan dunia di masanya. Nah, indikator muslim berikutnya adalah ansyatuhum amalan, ya. Jadi yang paling rajin amal-amalnya. Jadi sesungguhnya amal yang dicintai Allah, ya, adalah yang berkelanjutan meski itu sedikit. Jadi adalah bukan perkara mudah untuk istiqomah dalam amal ibadah, tetapi mungkin dan bisa, ya, asalkan kita membiasakan. Jadi keseriusan, ketekunan, kerja keras itulah yang menghantarkan seseorang pada derajat mulia, seperti ketekunan Bilal bin Rabah dalam riwayat yang menjaga dengan istiqomah kondisi suci dengan wudhu dan sholat 2 rakaat setelahnya, dan itu ternyata berbuah surga. Nah, yang keenam, ciri atau indikator muslim yang berikutnya adalah paling solid penataan organisasinya atau aslabuhum tanziman, ya.
Jadi kita hidup di dalam sebuah zaman yang oleh ahli-ahlinya dicirikan oleh masyarakat jaringan, masyarakat organisasi. Jadi semua aktivitas manusia dilakukan di dalam dan melalui organisasi, baik itu pemerintahan, politik, militer, bisnis, kegiatan sosial kemanusiaan, rumah tangga, hiburan, dan lain-lain. Itu merupakan kata kunci yang menjelaskan mengapa masyarakat modern menjadi efektif, efisien, dan produktif. Maka masyarakat modern bekerja dengan kesadaran bahwa keterbatasan yang ada pada setiap individu ya sesungguhnya dapat dihilangkan dengan mengisi keterbatasannya melalui melengkapi dengan individu-individu yang lain melalui organisasi ya. Jadi penataan organisasi itu menjadi penting bagaimana menjadi indikator muslim yang lain. Kemudian yang tujuh, yang terakhir adalah aksaruhum naf'an ya, jadi yang paling banyak manfaatnya. Jadi kita sebagai seorang muslim adalah sebagaimana dalam hadits Tirmizi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi raihlah bahagia dengan berkiprah, dengan membantu sesama, dan senang membahagiakan orang. Jadilah pribadi Anda layaknya bibit yang baik. Pembahasan berikut adalah terkait dengan fenomena akhir zaman. Saya sudah rangkum dalam beberapa fenomena. Adapun yang kira-kira bisa menjadi fenomena jelang akhir zaman sebagaimana di dalam Al-Quran baik secara eksplisit maupun implisit. Pertama adalah banyaknya manusia yang mendapatkan harta secara kuantitas tanpa memperhatikan kualitas ya atau keberkahannya. Nah, di dalam penjelasannya adalah tidak peduli apakah itu halal atau haram atau bahkan merugikan manusia yang lain. Bahkan ada orang yang berpenampilan sahih namun tidak mengenal batas dengan urusan duniawi ya, jadi hanya berlomba menunjukkan eksistensi dan hidup hanya terobsesi dengan hidup mewah. Bahkan mereka juga tidak lagi bersedekah ya, apalagi untuk pribadi. Yang kedua adalah kondisi kejadian alam atau peperangan. Nah, sejatinya kejadian alam yang terjadi hari ini tidak terlepas dari berbagai macam kondisi ketimpangan pembangunan global, sehingga banyak kerusakan alam di berbagai belahan bumi dan peperangan ya, dan ini bisa terjadi secara militer maupun non militer untuk ekspansi sumber daya alam di berbagai wilayah bumi lain ya. Nah, manusia seharusnya menjadi khalifah atau pemimpin yang adil di muka bumi, tapi justru menyebabkan kondisi alam ini berubah, peperangan yang kemudian berdampak pada korban jiwa, gelombang besar pengungsian terjadi di berbagai wilayah atau bagian bumi lain. Yang ketiga adalah adanya fenomena hujan asap. Ya, jadi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya suatu saat akan ada curah hujan yang tetapi tidak menumbuhkan tanaman. Sudah diteliti dari berbagai banyak riset penelitian bahwa terjadinya hujan asap ini menyebabkan terjadinya mendung ya, tetapi air hujan yang turun tidak menumbuhkan apapun ya, karena air hujan tidak lagi membawa berkah bagi kehidupan di bumi ya, tetapi kerusakan alam ya, tempat tinggal manusia terganggu dan munculnya gagal panen, sehingga secara global ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan pangan dunia ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fenomena waktu berjalan yang begitu cepat, di mana keberkahan waktu di antara kita semua tidak lagi memberikan jalan menuju kebaikan ya. Keberkahan waktu manusia yang semakin mekanis, rutinitas pekerjaan itu membuat kehilangan elan kita ya. Jadi
menjadi refleksi diri untuk membangun kemaslahatan dan solidaritas sesama manusia yang lain, itu tidak lagi bisa ditemui ya. Nah, disitulah kita menjumpai bagaimana waktu yang dijadikan Allah ini begitu cepat dan tanpa terasa, sebagaimana yang kita hadapi dalam setiap hari terkait dengan pekerjaan dan rutinitas kita. Nah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin dalam berbagai kemaslahatan dan kebaikan. Nah, jadi itulah yang kira-kira bisa dirangkum dari banyak fenomena yang bisa saja terjadi atau bahkan bisa menjadi penanda akhir zaman kala kehidupan akhirat. Fenomena-fenomena ini disebutkan secara eksplisit, implisit di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7 yang artinya mereka mengetahui yang lahir atau yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya, itu mari kita semua ya, meningkatkan keimanan melalui pengetahuan lahir dan batin, berbenah diri agar dijauhkan dari segala malapetaka di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira itu yang menjadi pembahasan dari mata kuliah agama Islam ini. Akhir saya ingin mengajak pada teman-teman semua, baik yang masih atau baru akan lulus SMA ataupun SMK, mari bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado, termasuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah bekerja, yang ingin mengambil gelar sarjana, beberapa program studi, baik itu untuk program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum, program studi ilmu perawatan, dan beberapa program studi yang lain bisa dicek di website UNPI ya. Nah, oleh karena itu tentu ini adalah kesempatan yang berharga untuk kita bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.